Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Baiklah, dalam pertemuan pertama kali ini, kita akan berkenalan dengan ilmu kimia ya. Apa sih ilmu kimia itu? Oke, baiklah mudah-mudahan kalian semua pada dalam keadaan sehat ya, sehingga bisa menerima materi ini dengan baik. Apa sih ilmu kimia itu? Jadi, ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan materi, struktur materi, sifat materi, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Ya, jadi ini yang dipelajari dalam ilmu kimia. Nah, dari tadi kita menyebut materi, susunan materi, struktur materi, sifat materi. Nah, sebelum kita mempelajari ini semua, kita mempelajari dulu apa itu materi ya, apa itu materi. Oke, baiklah. Materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Contohnya adalah semua benda mati ataupun makhluk hidup itu disebut materi ya. Jadi manusia, hewan, tumbuhan, kemudian laptop, sofa, TV. Nah, itu adalah tergolong materi ya. Jadi segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Ya, segala sesuatu yang berada di sekitar kita, baik makhluk hidup ataupun tumbuhan, itu adalah materi. Nah, materi itu terdiri atas partikel dasarnya disebut atom. Jadi penyusun dasar suatu materi itu adalah atom ya. Oke. Nah, materi ini dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal itu adalah zat yang partikelnya terdiri atas satu jenis zat. Nah, dia dibedakan menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Jadi unsur adalah suatu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Jadi dia tuh sudah paling sederhana, makanya dia tidak bisa diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Unsur, kalian sudah mengenal unsur ya, beberapa unsur, contohnya misalkan oksigen. Unsur apa lagi? Ya, unsur hidrogen, contohnya. Misalkan unsur besi. Nah, ini ada unsur, ada yang namanya lambang unsur. Jadi untuk oksigen, lambang unsurnya adalah O. Hidrogen, lambang unsurnya adalah H. Sedangkan besi adalah lambang unsurnya Fe. Nah, jadi lambang unsur itu bisa terdiri dari satu huruf atau bisa terdiri dari dua huruf. Kalau dia hanya satu huruf, harus huruf kapital. Jika dia terdiri dari dua huruf, huruf yang pertamanya itu adalah huruf kapital, huruf keduanya harus huruf kecil. Nah, itu lambang unsur ya. Nah, kalian sudah pernah tahu ya tentang tabel periodik ya? Tabel periodik. Jadi tabel periodik itu berisi unsur-unsur yang sudah ditemukan ya, baik unsur alami maupun unsur buatan yang ditemukan oleh para ahli. Nah, ini unsur-unsur yang sudah ditemukan ini disusun dalam tabel periodik. Contohnya misalkan adalah H. H itu adalah untuk atom unsur hidrogen ya, unsur hidrogen. He itu helium. Nah, ini unsur yang terdiri dari lambang unsurnya satu nih, misalkan B boron, karbon, N nitrogen, O oksigen, F fluor ya. Jika dia terdiri dari dua huruf nih, contohnya misalkan Li, L-nya besar, I-nya kecil.
litium. Nah, ini Na natrium, Mg magnesium. Nah, itu adalah unsur ya. Nah, unsur ini nanti kalian pelajari lagi, dibedakan menjadi sifatnya logam, non-logam, dan metaloid ya, metaloid. Jadi untuk batasan yang di sini, nah sebelah kiri sini, dari sini sampai tangga sini, ini merupakan unsur yang bersifat logam ya. Kecuali kalau hidrogen. Kecuali hidrogen ini bersifat non-logam. Nah, batasan yang di sini, sebelah kanannya itu adalah non-logam. Nah, yang di tengah-tengah tangga ini bersifat semilogam atau disebut metaloid ya. Jadi dia bisa bersifat sebagai logam maupun non-logam. Silikon, germanium, dan lain-lainnya. Ya, itu adalah unsur yang sudah ada ya. Nah, itu adalah unsur zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Nah, sedangkan senyawa itu adalah zat tunggal yang secara kimia masih dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. Kenapa dia dapat diuraikan? Karena senyawa itu merupakan gabungan dari unsur-unsur ya. Jadi senyawa itu adalah gabungan dari unsur-unsur melalui suatu reaksi kimia dengan perbandingan tertentu. Jadi perbandingannya itu harus tertentu ya. Misalkan adalah air memiliki rumus senyawa. Jadi air ya. Air memiliki rumus senyawa atau rumus molekul. Nah, ini disebut rumus kimianya ya, atau disebut rumus molekul H2O. Jadi H2O ini merupakan senyawa ya. Air merupakan gabungan dari unsur H, hidrogen, dengan unsur oksigen. Perbandingannya tuh harus tertentu. Jadi kalau air itu perbandingannya 1:8. Jadi kalau mau bereaksi antara hidrogen dengan oksigen itu harus 1:8. Misalkan lagi yang kalian tahu senyawa karbon dioksida ya. Nah, kita bernafas melepaskan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini memiliki rumus senyawa adalah CO2. Nah, jika mau bereaksi ini sesuai dengan perbandingan tertentu. Ya. Nah, jadi senyawa itu merupakan zat tunggal yang secara kimia masih dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana ya. Oke, terus kemudian sifat senyawa itu berbeda dari unsur-unsur pembentuknya. Contohnya misalkan air nih. Air itu kan terdiri dari unsur H, hidrogen, dengan oksigen ya. Hidrogen itu sifatnya adalah mudah terbakar. Sedangkan oksigen adalah yang menyebabkan pembakaran. Jadi pembakaran tuh kalau ada oksigen dia makin besar ya pembakarannya. Nah, jadi air itu berbeda sifatnya dari hidrogen sama oksigen. Nah, itu adalah senyawa ya. Oke, itu adalah zat tunggal, unsur, dan senyawa. Sedangkan campuran adalah dua macam zat atau lebih yang bercampur dengan perbandingan berbeda-beda tanpa melalui reaksi kimia. Jadi kalau tadi senyawa tuh perbandingannya harus tetap, sedangkan pada campuran perbandingannya terserah mau berapa saja. Dan dia tanpa melalui reaksi kimia. Kalau senyawa harus dengan reaksi kimia. Terus perbedaannya lagi adalah tadi zat yang dihasilkan senyawa ya berbeda dari unsur-unsur pembentuknya. Sedangkan pada campuran, hasil dari campuran itu sifatnya masih memiliki sifat yang sama dengan asal penyusunnya ya. Nah, itu adalah campuran. Campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen atau biasa disebut dengan larutan dan campuran heterogen.
Jadi bedanya tuh apa? Contohnya misalkan campuran homogen atau disebut larutan merupakan campuran 2 atau lebih zat yang komposisi pada semua bagiannya tuh sama. Sedangkan heterogen campuran 2 atau lebih zat yang komposisi pada semua bagiannya tuh tidak sama. Nah, campuran heterogen itu dibedakan menjadi 2, yaitu suspensi dan koloid. Suspensi itu yang ukuran partikelnya lebih besar, sedangkan koloid ukuran partikelnya tuh berada di antara larutan dan suspensi. Oke, kalau masih bingung, lihat contoh 3 buah campuran di bawah ini. Nah, ini adalah larutan gula. Ya, yang di sini ini adalah larutan gula. Yang di sini adalah susu. Yang di sini adalah kopi hitam yang ada ampasnya. Oke, jadi pada larutan gula, nah kalau pada larutan itu ada yang namanya zat terlarut dan ada yang namanya pelarut. Zat terlarut itu adalah zat yang lebih sedikit, ya. Sedangkan pelarut adalah untuk melarutkan, berarti yang jumlahnya lebih banyak. Nah, kalau saya mau membuat larutan gula nih, airnya sebesar segini, gulanya 1 sendok misalkan. Jadi kalau campuran tadi perbandingannya terserah ya, mau berapa aja, mau 1 sendok, 2 sendok ya. Terus saya aduk-aduk secara rata. Nah, setelah saya aduk-aduk sampai rata, oke, terlihat mana pelarutnya, mana gulanya, mana airnya enggak? Oke, sudah tidak kelihatan lagi ya kalau sudah diaduk secara rata tuh sudah tidak dapat dibedakan lagi mana terlarut, mana pelarutnya. Nah, dia tuh tercampur secara homogen, jadi satu ya, jadi satu. Dia tuh tercampur secara homogen. Komposisi pada semua bagiannya tuh sama. Jadi kalau misalkan kalian minum larutan gula ini, minum pertama kali, tapi diaduknya dengan rata ya, tidak ada endapan gula lagi di sini di bawahnya. Kalau kalian minum pertama kali, kalian cicipi manisnya sebesar itu. Nah, pada akhir gelas, kalau kalian cicipi juga, rasa manisnya tuh akan sama ya, akan sama. Jadi komposisi pada semua bagiannya tuh sama. Nah, itu adalah larutan ya. Oke, tadi lupa ya. Ini gula itu adalah sebagai zat terlarutnya ya. Zat terlarutnya, sedangkan di sini pelarutnya adalah air. Oke, itu adalah larutan gula ya, larutan. Sedangkan tadi campuran heterogen itu campuran 2 atau lebih zat yang komposisi pada semua bagiannya tidak sama. Ada suspensi dan ada koloid. Suspensi itu campuran yang ukuran partikelnya relatif besar. Contohnya adalah pada kopi hitam ini. Jadi dicampurkan antara air dengan kopi ya. Nah, karena ukuran partikelnya besar, kalau kalian tunggu tidak begitu lama, itu partikel gulanya akan langsung mengendap karena dia ukuran partikelnya tuh besar. Nah, jadi kalau suspensi itu campuran heterogen, dia yang ukuran partikelnya besar. Jadi karena ukuran partikelnya besar tuh langsung terbentuk endapan. Jadi cirinya suspensi tuh terlihat ada endapan di bawahnya. Nah, selain kopi hitam ini, contoh lain adalah kalian melarutkan pasir dengan air. Kan pasirnya langsung mengendap ya, kelihatan. Misalkan air sungai yang keruh itu kan terdapat butir-butir kerikil ya, pasir yang ada di sungai. Itu adalah contoh dari suspensi. Sedangkan susu
Nah, kalau kalian lihat susu, kalau dilihat secara kasat mata, susu itu tampak homogen, tercampur secara merata ya, tampak homogen. Tapi kalau dilihat secara mikroskopis, dia tampak heterogen. Nah, itu adalah holoid. Ini suspensi. Ya, jadi kalau itu yang ukuran partikelnya di antara larutan sama suspensi. Karena di antara dia, makanya kalau dilihat secara mata, telanjang mata, itu dia tampak homogen. Tapi kalau dilihat secara mikroskopis dengan alat, dia tampak heterogen. Nah, itu adalah suspensi. Contoh lain dari koloid banyak ya, susu, santan, mayones. Ya. Nah, ini nanti koloid akan kalian pelajari pada kelas 11 semester 2. Itu ya. Nah, oke. Ini adalah materi. Oke. Kalau kita bahas ke sini, balik ke sini. Jadi tadi kan ilmu kimia, hakikat ilmu kimia, itu ilmu yang mempelajari tentang susunan materi, ilmu yang mempelajari tentang struktur. Nah, kita bahas satu-satu ini. Yang pertama, itu adalah susunan. Jadi, susunan materi itu meliputi apakah dia penyusunnya ya, penyusunnya apakah dia berupa unsur, apakah dia berupa senyawa, apakah dia berupa campuran. Jadi misalkan gas oksigen yang kita hirup nih, dia rumus kimianya adalah O2 ya. O2. Sedangkan air itu merupakan senyawa ya, merupakan senyawa. Dia H2O dan alkohol itu merupakan senyawa, C2H5O. Jadi susunan itu adalah komposisi yang ada di dalamnya. Apakah berupa unsur, apakah berupa senyawa, apakah berupa campuran. Kita sudah bahas tadi ya. Nah, penyusun suatu zat dinyatakan dalam rumus kimia. Jadi rumus kimia, dengan melihat rumus kimianya kita tahu dia unsur atau senyawa atau campuran. Oke ya. Kemudian ilmu kimia lagi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur materi. Struktur itu adalah gambaran tentang bagaimana atom-atom saling terikat membentuk molekul unsur atau molekul senyawa ataupun ion. Jadi gambaran tentang bagaimana atom-atom saling terikat membentuk molekul unsur, molekul senyawa ataupun ion. Nah, untuk lebih jelasnya coba lihat yang di sini. Oke, tadi atom materi itu kan terdiri atas partikel dasar yang disebut dengan atom ya. Jadi atom itu biasanya digambarkan dengan seperti bola ya, bola. Jadi atom oksigen. Misalkan nih di sini atom O, atom oksigen ini gambarnya atom O, ini gambar atom O. Jadi sebuah bola ya. Jadi ini ada dua buah atom oksigen. Atom H, ini berarti ini atom hidrogen, ini atom hidrogen. Jadi ada dua buah atom di sini. Jadi atom itu adalah partikel dasar penyusun suatu materi. Nah, gambaran tentang bagaimana atom-atom itu terikat, apakah dia membentuk molekul unsur, ataukah membentuk molekul senyawa, atau molekul ion. Jadi molekul unsur itu adalah atom-atom yang bergabung nih. Bentuk molekul unsur ini adalah gabungan dari atom-atom yang sejenis. Jadi molekul unsur adalah gabungan dari atom-atom yang sejenis. Contohnya adalah O2 nih. Gabungan dari dua buah atom O. Oke. Terus kemudian hidrogen nih H2. Gabungan dari dua buah atom H. Contoh lain misalkan P4, S8, N2, nitrogen ya. Ini adalah molekul unsur, gabungan dari unsur-unsur yang sejenis.
jenis. Tuh ya. Nah, kemudian molekul senyawa. Molekul senyawa ini adalah gabungan dari atom-atom yang berbeda jenis. Ya. Misalkan H2O tadi. H2O berarti merupakan gabungan dari satu buah atom O dengan dua buah atom hidrogen. Nah, ini adalah molekul senyawa. Jadi dalam struktur itu dia menggambarkan bagaimana atom-atom saling terikat, apakah membentuk molekul unsur, ataukah membentuk molekul senyawa, ataukah membentuk ion. Ya. Kalau ion hampir sama ya, ion itu adalah atom atau molekul atom yang memiliki muatan listrik ya. Bisa muatan positif disebut kation atau muatan negatif. Jadi ion itu ada muatan positif atau muatan negatif. Itu adalah struktur ya. Oke. Nah, sebelum lanjut kita bahas ini dulu ya, molekul senyawa. Jadi contohnya misalkan dalam molekul senyawa H2O. H2O, nah ini adalah rumus molekulnya ya atau rumus senyawanya. H2O. Yang ini angka yang kecil di sini ini namanya indeks. Indeks di sini menyatakan banyaknya jumlah atom yang terikat. Jadi jumlah atom yang ada. Jadi H2 berarti dalam molekul H2O ini terdapat dua buah atom H dan satu buah atom O. Ya. Contohnya lagi misalkan adalah urea yang banyak digunakan sebagai pupuk, dia memiliki rumus CONH2 dua kali. Nah, dalam molekul urea ini terdapat CO, berarti satu atom C, satu atom O. Nah, ini kan dalam kurung ya, dalam kurung dua kali. Jadi, dua ini punya yang di dalam kurung, punya N dan H. Jadi, N-nya ada 1 dikali 2, berarti jumlah atom N-nya ada 2 atom N. Jumlah atom H-nya ada 2 kali 2, berarti 4. Jadi di sini ada 1 atom karbon, 1 atom oksigen, 2 atom nitrogen, dan 4 atom hidrogen. Jadi total dalam satu molekul urea, itu totalnya ada 8 atom. Ya. Contohnya misalkan aki, kalian tahu aki ya, jadi aki isinya adalah asam sulfat ya, H2SO4. H2SO4 berarti dalam molekul H2SO4 ini terdapat 2 buah atom H, 1 buah atom S, dan 4 buah atom O. Oke, misalkan kalian suka makan bakso ya, pakai cuka. Oke, cuka itu komponennya adalah asam asetat ya. Asam asetat memiliki rumus molekul CH3COOH. Jadi di sini ada unsur apa saja? Ada unsur C, ada unsur H, dan ada unsur O. Berapa banyak atomnya? Jumlah atom C-nya nih walaupun ditulis terpisah, berarti atom C-nya 1 tambah 1. Berarti jumlah atom C-nya ada 2. Jumlah atom H-nya 3 tambah 1 berarti 4. Dan jumlah atom O-nya ada 2. Nah, ini adalah banyaknya atom dalam sebuah molekul ya. Oke. Tadi itu ya tentang hakikat ilmu kimia, apa itu susunan materi, struktur materi, kemudian sifat. Sifat materi ini ditentukan oleh susunan dan struktur suatu materi. Jadi sifat materi itu bersifat spesifik ya, bersifat spesifik. Jadi antara materi yang satu dengan materi yang lain itu sifatnya berbeda-beda karena dia memiliki susunan dan struktur yang berbeda-beda.
Contohnya misalkan gas hidrogen itu sifatnya mudah terbakar. Besi dia mudah berkarat. Nah, itu sifat ya ditentukan oleh susunan dan struktur. Kemudian yang dipelajari lagi dari ilmu kimia itu adalah perubahan materi. Nah, perubahan materi mungkin kalian sudah tahu ya, sudah belajar di SMP perubahan materi, ada perubahan fisika dan ada perubahan kimia ya. Jadi kalau perubahan fisika itu perubahan yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Ya, jadi biasanya dia hanya perubahan wujud saja ya. Menguap, menyublim, membeku ya. Nah, itu adalah perubahan fisika. Contohnya misalkan pada perubahan fisika ya tadi air menguap gitu ya. Terbentuknya hujan. Itu kan dari uap-uap air ya, terus airnya berubah lagi jadi air. Contoh lain misalkan yang tidak terbentuk zat baru. Contohnya adalah pembuatan meja dari kayu. Kayu menjadi meja itu kan hanya berubah bentuknya saja ya, berubah bentuknya, tapi dia tidak menghasilkan zat baru. Nah, itu adalah perubahan fisika. Sedangkan kalau perubahan kimia itu ditandai dengan terbentuknya zat baru dan perubahannya bersifat tetap. Jadi dia ada zat baru yang dibentuk dan perubahannya tetap. Jadi kalau sudah terbentuk, dia tidak bisa balik lagi menjadi zat awal. Ya, dia tidak bisa balik lagi jadi zat awal. Nah, indikator perubahan kimia itu adalah terjadinya reaksi kimia ya, terjadinya reaksi kimia. Nah, reaksi kimia ini ditandai dengan pembentukan gas, adanya panas yang dihasilkan, terus perubahan warna sama terbentuknya endapan ya, terbentuknya endapan. Nah, ini adalah indikator terjadinya suatu reaksi kimia. Contohnya adalah pada perubahan kimia. Kalian mungkin sudah pada tahu semuanya ya. Misalkan pembusukan ya, buah membusuk, roti berjamur ya. Terus kemudian pembuatan roti. Nah, roti itu kan dibuat dari tepung ya, dihasilkan gas. Makanya rotinya bisa mengembang. Nah, itu adalah contoh perubahan kimia. Pelapukan. Ya, apalagi besi berkarat. Nah, itu adalah contoh dari perubahan kimia. Oke, kalian cari lagi ya, apa contoh-contoh dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Kemudian yang terakhir dipelajari adalah energi yang menyertai perubahan tersebut. Nah, kadang tadi pada suatu reaksi kan dihasilkan energi ya atau diserap energi. Jadi energi yang menyertai perubahan tersebut itu biasanya berupa panas. Jadi panas yang dihasilkan bisa digunakan lagi untuk hal yang lain, misalkan memasak ya dan segala macamnya. Oke. Nanti energi ini yang menyertai perubahan ini nanti kita pelajari pada bab termokimia di kelas 11 semester 1 ya. Oke, ini adalah tentang hakikat ilmu kimia. Jadi apa saja yang dipelajari dari ilmu kimia? Apa itu senyawa, campuran, ya, apa itu unsur. Ini dipelajari dalam ilmu kimia. Oke ya, sampai sini pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu akhiri ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.